Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Adam Firdaus, NPM 16310021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Sebelumnya, apa itu merokok? Secara aktif sendiri, merokok merupakan menyedot asap rokok aliran utama melalui mulut. Secara pasif, yaitu menyedot asap aliran sisi dan asap aliran utama yang dihembus keluar oleh perokok aktif. Terhirup oleh perokok pasif selama 15 menit sama dengan merokok melebihi 2 hari dalam seminggu. Faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan yang rendah, perilaku keluarga, pergaulan, dan kemudahan mendapatkan rokok. Tipe perilaku perokok yaitu perasaan negatif, perasaan positif, dan adiktif, dan kebiasaan. Prevalensi perokok sendiri menurut WHO, Indonesia negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Apa yang ada pada asap rokok yaitu bahan fisik, yaitu zat yang merupakan sisa pembakaran tembakau dan bahan tambahan dalam rokok. Bahan kimia sendiri itu terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia dalam asap rokok yang sifatnya toksik, mutagenik, dan karsinogenik atau penyebab kanker. Jenis asap rokok sendiri ada mainstream smoke dan side stream smoke. Mainstream smoke adalah asap rokok yang dihisap dan dihembuskan kembali oleh perokok. Side stream smoke adalah asap pembakaran rokok. Konsentrasi senyawa side stream smoke lebih daripada mainstream smoke. Rokok secara umum sendiri yaitu ada fase gas dan fase tar. Fase gas yaitu CO2, hidrosianat, sianogen, aldehid, keton, polinuklear, aromatik hidrokarbons, atau nitrosamin. Kalau fase tar sendiri yaitu uap air dan nikotin dan tar. 3 bahan rokok yang paling berbahaya yaitu nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nikotin sendiri itu menghisap satu batang rokok sama dengan 2 sampai 3 mg nikotin. Menyebabkan ketagihan karena ia merangsang dan menekan sistem saraf. Nikotin juga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan degupan jantung. Kalau karbon monoksida yaitu satu batang rokok mengandung 3 sampai 6% karbon monoksida, dalam darah 5%. Mengurangi kadar oksigen di dalam darah yang mengalir ke seluruh tubuh, mengganggu fungsi organ tubuh. Jaringan pembuluh darah akan menyempit dan mengeras sehingga akhirnya dapat mengakibatkan penyumbatan. Tar. Satu batang rokok menghasilkan 10 sampai 30 mg tar. Berhubungan dengan resiko timbulnya kanker karena tar mempunyai efek karsinogen. Rokok ada penyakitnya. Menyebabkan kanker paru, terjadinya perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru. Partikel asap rokok seperti benzopiren, dibenzopiren, dan uretan dan tar dikenal sebagai bahan karsinogen. Dibandingkan dengan bukan perokok, kemungkinan timbul kanker paru pada perokok mencapai 10 sampai 30 kali lebih sering. Rokok dan penyakit selanjutnya yaitu ini gambar perokok sebelum dan sesudah. Dari 11 juta kematian per tahun di negara industri maju, WHO melaporkan lebih dari setengah atau 6 juta disebabkan gangguan sirkulasi darah, di mana 2,5 juta adalah penyakit jantung koroner dan 1,5 juta adalah stroke. Penyakit jantung koroner yaitu jaringan pembuluh darah yang akan terganggu, menyempit, mengeras sehingga dapat mengakibatkan penyumbatan. Pembuluh darah menuju jantung tersumbat, suplai darah dan kadar oksigen yang menuju jantung berkurang dan menyebabkan serangan jantung. Selanjutnya, rokok dapat menyebabkan penyakit stroke dan penyakit paru obstruktif kronis. Stroke sendiri terjadinya penyumbatan pembuluh darah otak yang bersifat mendadak, dan risiko stroke dan risiko kematian lebih tinggi pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Untuk penyakit paru obstruktif kronis yaitu terjadinya batuk, sesak, penyempitan diameter saluran napas, peningkatan produksi mukus, bronkokonstriksi, hambatan aliran udara, dan sulit bernapas. Selanjutnya, kanker di dalam rongga mulut biasanya dimulai dengan adanya iritasi dari produk-produk rokok yang dibakar dan dihisap, resi putih yang tidak sehat. Pada perokok berat, perubahan pada tonjolan juntai pada lidah bagian atas sehingga menjadi lebih panjang. Hasil pembakaran rokok yang berwarna hitam kecoklatan tumpuk sehingga perokok suka merasakan rasa pahit, asin, dan manis karena rusaknya ujung sensoris dari alat perasa. Jumlah karang gigi pada perokok cenderung lebih banyak daripada bukan perokok. Karang gigi yang tidak dibersihkan menimbulkan berbagai keluhan seperti gingivitis atau gusi berdarah. Di samping itu, hasil pembakaran rokok menyebabkan gangguan sirkulasi peredaran darah ke gusi sehingga mudah terjangkit penyakit. Gigi dapat berubah warna akibat dari hasil pembakaran tembakau yang berupa tar.
Warna coklat terjadi pada perokok biasa, sedangkan warna hitam terjadi pada perokok yang menggunakan pipa. Selanjutnya penyakitnya seperti impoten, yaitu disebabkan nikotin menyempit arteri yang menuju penis, mengurangi aliran darah dan tekanan darah menuju penis. Terjadinya masalah ereksi, yaitu peringatan awal bahwa rokok telah merusak area lain dari tubuh. Pada ibu hamil sendiri berisiko kurang berat badan, tidak cukup bulan, cacat, kematian dan keguguran janin, sindrom kematian bayi secara mengejut atau SID, Sudden Infant Death Syndrome. Dampak bagi perokok pasif. Golongan yang sering terganggu oleh asap rokok pasif yaitu golongan wanita, terutama istri perokok, anak-anak terutama bayi yang memiliki orang tua merokok, dan rekan-rekan sekerja serumah sebilik dengan perokok. Upaya pencegahan merokok di masyarakat sendiri yaitu adanya upaya untuk perokok sendiri, pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Upaya bagi masyarakat itu terjadi adanya kampanye yaitu anti merokok yang dilakukan lingkungan terdekat, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Iklan anti rokok, dan untuk agama sendiri yaitu untuk menghindari dan dari ketagihan rokok, yakni mendekatkan diri kepada Allah atau Tuhan. Selanjutnya, mengadakan pelayanan konseling, konsultasi, cara berhenti merokok, menyibukkan diri dengan organisasi, bimbingan kontinu terhadap pecandu rokok untuk terapi berhenti merokok, penanaman prinsip rokok menyebabkan kemiskinan. Kesimpulannya, rokok merupakan terjadinya pemborosan dan zat beracun dan serta merugikan. Perlunya upaya-upaya pemberantasan rokok, perlu kerjasama sinergis dari perokok, masyarakat, lingkungan sangat besar berpengaruhnya. Tenaga kesehatan sendiri dan pemerintah melakukan program anti rokok untuk berhasil. Jadi, jadikan udara kita bersih dan bebas daripada asap rokok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.